Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh temannya. Silakan maju. Ketua kelasnya. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jabrak kepada bendera merah putih, hormat gerak, tegap gerak kepada Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Terima kasih. Siapa yang masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baiklah, sebelum mulai kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silahkan berdiri. Kan? Gerakan Syariah, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangun semesta. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah, tepuk semangat. Baiklah, silahkan duduk kembali. Kesepakatan kelas kita apa? Yang pertama, coba. Kedua, Berdoa sebelum dan sesudah kata. ketiga, 3.000 di dalam kelas. keempat, Memperhatikan binatang guru menerangkan. kelima, Menyelesaikan tugas piket kelas. keenam, Menjaga kebersihan kelas. tujuh, Mengerjakan tugas tepat waktu. dan delapan. Tidak boleh membuli terhadap teman. Baiklah. Baiklah anak-anak. Sini.
Pak menyampaikan sebelum pelajaran, Bapak ingin bertanya tentang pelajaran kemarin. Apakah kalian pernah melihat pasar? Pernah. Ada apa di sana? Ada orang berjualan. Apa saja contohnya? Coba. Sayur, buah-buahan, baju, pakaian, atau lain-lain ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya. Di tempat kalian tinggal ada nggak perekonomian yang dilaksanakan? Ada. Contohnya apa? Persawahan. Itu perkebunan. Antara lainnya ya, perdagangan. Nah, itu. Di sini kita akan mempelajari tentang itu hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu adalah, silahkan dibaca dulu Naya. Peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik dapat menentukan aktivitas ekonomi yang adalah daerahnya. Peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian daerah tempat tinggalnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini tentang itu ya. Pak ulas kembali. Peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Tempat tinggal siapa? Tempat tinggal kita. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan aktivitas ekonomi andalan daerahnya. Yang diandalkan di daerah kamu itu apa? Itu ya. Misalnya perkebunan yang paling banyak Pak, dan hasilnya paling banyak, itu yang diandalkan. Atau pertanian Pak, persawahan, itu contohnya. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian daerah tempat tinggalnya. Dengan cara bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Dengan cara bagaimana? Peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana pendapat kalian meningkatkan kondisi perekonomian daerah tempat tinggalnya. Dengan cara bagaimana? Dirawat. Terus? Tanaman kalau nggak dipupuk atau dipelihara bisa nggak berhasil? Nggak bisa. Contohnya apa? Padi. Ya, tumbuhan padi itu termasuk hasil perolehan perekonomian juga. Perkebunan, buah-buahan, atau nanti jadikan perindustrian, perdagangan, perikanan, peternakan. Ada semua nggak itu di daerah tempat kita tinggal? Ada. Ya, itu yang ingin kita bahas hari ini. Selanjutnya, manfaat mempelajari materi keberagaman pekerjaan masyarakat di sekitarku. Nih, peserta didik dapat mengenali potensi ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga dan masyarakat di daerah mereka. Sehingga mereka dapat bersyukur, menghargai setiap pekerjaan dan menambah wawasan untuk menentukan cita-citanya. Ini keluarga. Silahkan dibuka bukunya. Ada di halaman 199. Ya. Tuh. Ada di halaman 199. Sudah dibuka? Coba diamati itu. Halaman 199 itu. Nah, itu. Contohnya, pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Apa saja kesibukan itu? Hah? Yang menghasilkan perekonomian. Membuka warung, dagangan pagi hari. Ya toh? Nah, apalagi selain itu? Ayahmu atau ibumu pergi ke sawah atau ke kebun. Iya, kerja kemana? Menjual dagangannya di pasar. Pagi hari toh? Nah, itu yang dilakukan. Jadi nggak harus kita ke kebun atau ke ladang atau ke pertanian, nggak harus. Jadi pagi hari itu bisa kita lakukan. Di sini contohnya,
keluarga dan masyarakat di daerah mereka sehingga mereka dapat bersyukur, menghargai setiap pekerjaan dan menambah wawasan untuk menentukan cita-citanya. Ya toh? Nah, kalau kita bisa menghasilkan perekonomian yang lebih baik, akan menjadi lebih baik lagi hasilnya. Itu, ya. Itu manfaat mempelajari materi keberagaman pekerjaan masyarakat. Di sini sekarang Bapak mau menyampaikan video, kalian amati ya videonya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. 1. Pertanian. Usaha pertanian biasanya dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan adalah karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. 3. Perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar adalah ikan gurami, nila, bawang, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. 4. Perindustrian. Usaha industri adalah kegiatan mengelola barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Contoh kegiatan industri adalah industri pakaian, industri makanan, industri tekstil, industri semen, dan pengolahan ikan menjadi ikan kaleng. 5. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Jenis-jenis usaha peternakan dibedakan menjadi 3. Peternak hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Peternak hewan kecil yaitu biri-biri, kambing, domba, dan kelinci. Peternak unggas yaitu puyuh, ayam, itik, dan burung. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. 7. Jasa. Usaha jasa adalah jenis usaha yang bertujuan memberi pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. 8. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil pertambangan adalah emas, minyak bumi, dan batu bara. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi memengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Demikian penjelasan tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Lah, sudah mendengarkan videonya? Ya. Buka bukunya, sudah dilihat bukannya? Bukunya tadi sudah dibuka ya. Nah, Bapak mau tanya. Sini kalau sudah kalian lihat,
Sebelumnya Bapak tanya, tadi dia menjelaskan tentang apa? Aktivitas ekonomi masa apa saja? Di situ aktivitas ekonomi masyarakat adalah, coba dibaca. Sini maju Naya. Nih, baca. Aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan. Tuh ya. Selanjutnya tadi menjelaskan tentang satu, pertanian. Usaha pertanian biasanya dilakukan di daerah pedesaan. Benar nggak? Apa contohnya? Sawah. Yang tanahnya masih luas. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Ya. Padi, jagung itu termasuk bahan penjualan untuk ekonomi bukan? Ya. Itu nanti dilakukan dengan cara bagaimana? Diolah bisa, terus dijual belikan. Paham? Jelas? Kalau jelas Bapak ada tugas mengerjakan tugas yaitu LKPD, tugas kelompok. Kerjakan dalam kelompok. Setiap kelompok berbeda-beda. Silahkan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya. Kelompok A, B, dan C. Satu. Dulu. A. Nih. Silahkan. Tulis nama kelompok dan itu apa? Ya. Pak, maju satu, nol satu. Nanti presentasikan ke depan kalau sudah dikerjakan kelompoknya. Ini disuruh gambar. Ya. Gambarkan apa yang sudah kamu lihat tadi. Oh, tahu apa? Oh, boleh, silakan. Sudah belum? Belum? Ya diselesaikan lah. Masa sedapatnya. Sudah ya? Silakan dikumpulkan. Kalau cepet gitu, Pak. Ya. Ini dari 3 kelompok sudah semua. Sekarang breaking dulu yo. Tepuk fokus. Coba silahkan maju ke depan presentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Silahkan kelompok A.
Yang lain kelompok A, yang lain mengamati ya. Maju di situ. Bacakan soalnya apa? Bersama kelompokmu bagilah peran aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. 1. Perdagangan, 2. Perkebunan, 3. Peternakan, 4. Persawahan atau pertanian, 5. Perikanan. Nah, sekarang adakah yang mau bertanya tentang hasil presentasi temanmu tadi? Nah ya, masih di sini. Adakah yang mau bertanya dari kelompok B dan C? Kasih pertanyaan atau jawaban atau pendapat, silahkan. Harus ada, kalau bisa kelompok B apa? Kelompok C ada. Silahkan. Kasih pendapat dari apa yang disampaikan tadi, yaitu tentang kelompoknya membagi peran aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. 1, ada yang bagian perdagangan, perkebunan, peternakan, atau pertanian, dan perikanan. Dari pendapat yang dia sampaikan kelompoknya, adakah yang mau bertanya? Silahkan. Kelompok B atau kelompok C, nanti kita bergilir juga. Nanti kalian maju, mereka bertanya. Sama. Silakan. Apa? Gio? Kelompok B? Silakan Gio. Kelompok B sudah? Apa? Silakan tanyakan. Kalian bertanyakan? Apa sudah jelas semua? Paham semua? Yang belum paham, tanya. Angkat tangan yang belum paham. Wah, paham semua ya? Nah, silakan duduk. Sampai di sini, masih ada yang tanya? Jelas? Bapak ada tugas mengerjakan soal. Lembar kerja siswa. Nih. Nah, kerjakan. Oh, ini kamu satu dari ya, jangan sama sama. Nah, kamu Saya kasih waktu 5 menit. Kerjakan tugas mandiri. Gak usah. Udah, kabulkan. Nih, udah nih, sini, udah. Baiklah, anak-anak. Sini, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Ya, dari materi yang Bapak sampaikan, sini Bapak ingin simpulkan kembali bahwa
Dan perekonomian daerah kita yaitu aktivitas ekonomi masyarakat. Di sini kesimpulannya dari yang Bapak ambil di sini kita ambil sama-sama. Yang pertama, apa saja bentuk aktivitas perekonomian daerah kita itu? Tadi apa? Bentuknya? Ya. Nah. Ya, banyak ya. Yang kedua, kesimpulan dari kedua, apa saja aktivitas perekonomian andalan daerah kita? Andalan. Yang pertama tadi, apa saja bentuk aktivitas perekonomian daerah kita? Ada perkebunan, pertanian, perdagangan, peternakan, apalagi? Perikanan, terus jasa atau layak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja aktivitas perekonomian andalan daerah kita yang kita andalkan di daerah kita? Kita ambil bersama-sama yaitu pertanian. Yang kedua lagi apa? Perdagangan, perkebunan. Itu yang kita andalkan di daerah kita. Karena itu yang kita selalu lestarikan dan selalu kita olah. Ya. Yang ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah kita? Nah? Gimana? Mengelola sumber daya alam. Apalagi? Meningkatkan konsumsi dalam negeri. Apalagi tadi satunya? Mengembangkan inovasi dalam bidang usaha. Nah, itulah kesimpulan yang kita ambil. Nah, dari situ Bapak ingin bertanya, pada peserta didik pelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Menyenangkan? Ya. Apa yang kamu senangi dari kegiatan ini? Apa? Bekerja sama. Ada yang lain? Mengenal aktivitas ekonomi masyarakat. Ya. Ya. Mengenal aktivitas kita dari tidak tahu menjadi tahu. Hari ini kita sudah mempelajari tentang kondisi perekonomian daerah kita. Lalu di sini Pak Guru mengatakan, apakah pembelajaran tadi itu ada yang belum kalian pahami? Adakah? Tidak ada? Nah. Jadi di sini besok kalian silahkan belajar kembali lebih giat, ya, belajar lebih giat lagi tentang pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial yang kita ambil topik B tentang kondisi perekonomian di daerah kita. Topik C, ya, tentang topik C kita ambil itu. Pelajari di rumah, silahkan anak-anak cari di situ baca, dan tugas kalian yang di bawahnya ada 3 itu, apa produk unggulan daerah kita, mengapa produk tersebut menjadi unggulan, bagaimana cara memperkenalkan sebuah produk. Itu tugas kalian di rumah. Cari di buku, di referensi buku-buku yang tentang IPAS, semuanya ada. Paham sampai di sini? Masih ada yang mau bertanya sebelum Bapak tutup? Jelas semua? Sudah? Nggak ada lagi? Nah, mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.